Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Rumor bursa transfer pembalap MotoGP kembali memanas menjelang perubahan regulasi besar yang akan berlaku pada musim 2027. Kali ini perhatian publik tertuju kepada adik tiri legenda balap dunia, Valentino Rossi, yakni Luca Marini. Pembalap asal Italia tersebut disebut-sebut menjadi salah satu target utama tim Yamaha Factory Racing untuk memperkuat proyek jangka panjang mereka di ajang MotoGP. Bahkan kabarnya manajemen Yamaha siap menyiapkan tawaran besar demi mengamankan jasa Marini pada musim 2027. Spekulasi ini mulai ramai dibicarakan di paddock MotoGP setelah beberapa laporan media Eropa menyebut Yamaha sedang menyusun rencana besar untuk bangkit dari keterpurukan performa dalam beberapa musim terakhir. Pabrikan asal Jepang tersebut diketahui sedang melakukan berbagai evaluasi, termasuk mencari pembalap yang dinilai mampu membantu pengembangan motor secara maksimal. Dalam situasi tersebut, nama Luca Marini muncul sebagai salah satu kandidat kuat yang dinilai cocok dengan kebutuhan Yamaha. Saat ini Luca Marini masih berstatus sebagai pembalap tim pabrikan Repsol Honda Team. Ia bergabung dengan Honda setelah sebelumnya memperkuat tim VR46 milik keluarganya. Meski Honda belum sepenuhnya kembali kompetitif dalam beberapa musim terakhir, Marini tetap menunjukkan kemampuan yang cukup menonjol, terutama dalam hal memberikan masukan teknis terhadap pengembangan motor. Di era MotoGP modern, kemampuan seorang pembalap tidak hanya diukur dari kecepatannya di lintasan, tetapi juga dari kemampuannya bekerja sama dengan tim teknis untuk meningkatkan performa motor. Dalam hal ini, Marini dianggap memiliki kualitas yang sangat baik. Ia dikenal sebagai pembalap yang detail dalam menganalisis performa motor dan mampu memberikan feedback yang jelas kepada para insinyur. Ketertarikan Yamaha terhadap Marini pun diyakini tidak lepas dari kemampuan tersebut. Yamaha saat ini sedang berupaya membangun kembali kekuatan mereka setelah beberapa musim kesulitan bersaing dengan pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Bahkan Yamaha disebut tengah mengembangkan konsep mesin baru sebagai bagian dari proyek jangka panjang menghadapi regulasi baru MotoGP pada 2027. Rumor mengenai kemungkinan kepindahan Marini ke Yamaha mulai mencuat setelah seorang jurnalis balap Spanyol menyebut bahwa Yamaha memasukkan namanya dalam daftar pembalap yang dipertimbangkan untuk masa depan. Kabar tersebut kemudian berkembang cepat dan menjadi salah satu topik hangat di kalangan penggemar MotoGP. Menanggapi kabar tersebut, Luca Marini akhirnya buka suara. Pembalap berusia 28 tahun itu mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai rumor yang mengaitkan dirinya dengan Yamaha. Namun ia tidak menampik bahwa dirinya memang memiliki kemampuan kuat dalam hal pengembangan motor. Marini bahkan secara terbuka menyatakan kepercayaan dirinya terhadap kemampuan tersebut. Ia merasa dirinya termasuk salah satu pembalap terbaik dalam hal membantu tim mengembangkan motor balap. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa Marini sadar betul akan nilai tambah yang dimilikinya sebagai seorang pembalap profesional di MotoGP. Sejak bergabung dengan Honda, Marini memang dikenal aktif terlibat dalam proses pengembangan motor RC213V. Ia sering berdiskusi panjang dengan tim teknis untuk mencari solusi atas berbagai masalah performa yang dialami motor Honda. Walaupun hasil di lintasan belum sepenuhnya memuaskan, kontribusi Marini dalam proses pengembangan tetap mendapat apresiasi dari banyak pihak di paddock. Di sisi lain, situasi internal Honda juga menjadi salah satu faktor yang memunculkan spekulasi mengenai masa depan Marini. Komposisi pembalap Honda untuk beberapa musim ke depan masih terus menjadi bahan pembicaraan. Beberapa nama pembalap lain disebut memiliki kontrak jangka panjang, sementara Honda juga dikabarkan tertarik merekrut pembalap top dari tim lain. Jika persaingan kursi di tim pabrikan Honda semakin ketat, bukan tidak mungkin Marini akan mempertimbangkan opsi lain untuk melanjutkan karirnya. Dalam kondisi seperti itu, Yamaha bisa menjadi pilihan menarik, apalagi jika tim tersebut benar-benar menawarkan proyek besar dan dukungan penuh bagi pengembangan motor baru mereka. Selain itu, bergabung dengan Yamaha juga bisa membuka peluang baru bagi Marini untuk menunjukkan kemampuannya di lingkungan yang berbeda. Dengan proyek pengembangan motor yang sedang berjalan, Marini berpotensi memainkan peran penting dalam membantu Yamaha kembali menjadi penantang gelar juara dunia. Meski demikian, hingga saat ini semua kabar mengenai kemungkinan transfer tersebut masih sebatas spekulasi. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Yamaha maupun Honda terkait masa depan Luca Marini setelah kontraknya berakhir.
Marini sendiri menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini tetap pada performanya bersama Honda. Ia ingin membantu tim meningkatkan daya saing motor dan kembali bersaing di barisan depan MotoGP. Bagi Marini, hasil di lintasan tetap menjadi prioritas utama sebelum memikirkan langkah karir berikutnya. Sebagai adik tiri Valentino Rossi, nama Marini memang kerap mendapat sorotan besar dari media dan penggemar balap. Namun ia terus berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu meraih kesuksesan dengan kemampuan sendiri, bukan hanya karena bayang-bayang nama besar sang legenda. Dengan semakin dekatnya era baru MotoGP pada 2027, dinamika bursa transfer pembalap dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti. Nama Luca Marini kemungkinan besar akan terus menjadi salah satu pembalap yang diperbincangkan dalam berbagai spekulasi transfer. Apakah ia benar-benar akan bergabung dengan Yamaha atau tetap melanjutkan karirnya bersama Honda? Semua itu masih akan ditentukan oleh perkembangan performa tim serta keputusan strategis yang diambil dalam beberapa musim mendatang. Atmosfer panas menyelimuti Chang International Circuit, Buriram, ketika drama lap terakhir sprint race MotoGP Thailand berubah menjadi kontroversi besar yang mengguncang padang. Duel sengit antara Marc Marquez dan Pedro Acosta yang semula dipuji sebagai pertarungan kelas dunia mendadak ternoda keputusan steward yang memicu amarah, kritik tajam, dan kekecewaan mendalam dari kubu Ducati. Balapan berlangsung dalam tensi tinggi sejak lampu start padam. Marquez tampil agresif dan percaya diri, menunjukkan determinasi kuat untuk mengunci kemenangan. Di sisi lain, Acosta yang masih muda namun penuh keberanian tak mau mengalah. Keduanya silih berganti memimpin, menyajikan aksi saling salib yang membuat penonton berdiri dari kursi mereka. Setiap tikungan menjadi medan perang kecil, setiap akselerasi di lintasan lurus terdengar seperti tantangan terbuka. Memasuki dua lap terakhir, intensitas duel meningkat drastis. Marquez terus menekan, mencari celah sekecil apapun untuk mengamankan posisi terdepan. Puncaknya terjadi di tikungan terakhir lap penultimate, ketika ia melancarkan manuver agresif dari sisi dalam. Kontak kecil tak terhindarkan. Motor Acosta sedikit melebar, sementara Marquez keluar tikungan dengan posisi unggul. Di atas lintasan, momen itu tampak seperti insiden balap biasa, keras, namun masih dalam batas kompetitif. Namun di ruang kontrol, steward memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai manuver tersebut memberi keuntungan tidak adil dan memutuskan menjatuhkan penalti turun satu posisi kepada Marquez. Ironisnya, pemberitahuan penalti itu baru efektif tepat menjelang tikungan terakhir lap final. Keputusan tersebut langsung mengubah hasil balapan. Marquez yang melintasi garis finish pertama harus rela turun posisi, sementara Acosta dinyatakan sebagai pemenang dengan selisih waktu tipis. Dalam hitungan detik, kemenangan yang tampak pasti berubah menjadi kekecewaan. Usai balapan, raut wajah Marquez menunjukkan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan. Ia tak menampik adanya kontak, tetapi mempertanyakan waktu pengambilan keputusan. Menurutnya, jika memang dianggap melanggar, penalti seharusnya diberikan lebih cepat agar ia memiliki kesempatan merespons secara sportif. Kalau memang itu salah, beritahu lebih awal. Jangan saat kami sudah hampir melewati garis finish, ujarnya dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa konsistensi dan kejelasan adalah kunci dalam balapan sekelas MotoGP. Tanpa itu, pembalap dipaksa menghadapi ketidakpastian yang bisa mengubah hasil dalam sekejap. Lebih jauh, ia menyindir pendekatan steward yang dinilai terlalu reaktif. Ia membandingkan dengan regulasi balap lain yang memberikan keputusan lebih cepat sehingga pembalap masih punya ruang memperbaiki posisi atau menjalani hukuman secara adil di lintasan. Kemarahan tak hanya datang dari sang pembalap. Bos Ducati, Davide dan dalinya, disebut sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Dari dalam garasi Ducati, suasana dilaporkan tegang. Tim merasa penalti itu bukan hanya merugikan hasil sprint, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan persaingan. Menurut pandangan internal tim, manuver Marquez masih dalam koridor fair racing. Kontak dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari duel ketat di level tertinggi. Jika setiap sentuhan langsung berujung penalti tanpa konteks yang jelas,
pembalap bisa kehilangan insting menyerang yang selama ini menjadi roh balap motor. Dal.I-nya dikabarkan mempertanyakan transparansi keputusan tersebut. Mengapa notifikasi datang begitu terlambat? Mengapa tidak ada kejelasan langsung mengenai pertimbangan teknisnya? Ketiadaan jawaban cepat membuat kekecewaan membesar. Di sisi lain, kubu Acosta dan tim KTM tentu menerima hasil itu sebagai keputusan resmi. Bagi mereka, steward telah menjalankan tugas menjaga keselamatan dan sportivitas. Namun bahkan di antara pengamat netral, perdebatan tak terhindarkan. Sebagian analis menilai langkah steward sebagai upaya menegakkan disiplin demi keselamatan. Yang lain berpendapat keputusan tersebut terlalu keras dan minim sensitivitas terhadap dinamika balap. Media sosial pun dipenuhi opini terbelah. Ada yang mendukung penalti sebagai bentuk konsistensi aturan, ada pula yang menilai ini sebagai drama administratif yang merusak momen epik. Federasi Internasional FIM kini berada dalam sorotan. Tekanan meningkat agar badan pengatur memberikan penjelasan detail tentang kronologi dan dasar keputusan. Kejelasan dianggap penting untuk meredam spekulasi dan menjaga kredibilitas kejuaraan. Bagi Marquez, insiden ini lebih dari sekadar kehilangan kemenangan sprint. Ini menyentuh prinsip dasar kompetisi. Ia menegaskan bahwa pembalap membutuhkan kepastian regulasi agar bisa mengambil keputusan sepersekian detik di lintasan tanpa dihantui ketidakjelasan. Sementara itu, menjelang balapan utama, tensi dipastikan semakin tinggi. Marquez datang dengan motivasi berlipat untuk membalas di trek. Acosta pun tak ingin kemenangannya terus dibayangi kontroversi. Duel keduanya diprediksi kembali memanaskan sirkuit. Kontroversi di Burira menjadi pengingat bahwa di dunia MotoGP, drama tak hanya tercipta dari kecepatan dan keberanian, tetapi juga dari keputusan yang dibuat dalam hitungan detik di balik layar. Pertanyaan kini menggantung, apakah regulasi akan diperjelas, atau justru insiden ini menjadi awal era baru di mana setiap sentuhan bisa mengubah takdir balapan? Yang pasti, malam itu di Thailand, suara mesin mungkin telah mereda, tetapi gema perdebatan masih menggema keras di seluruh paddock. Pernyataan yang disampaikan oleh Andrea Dovizioso mengenai situasi yang dialami Toprak Razgatlioglu di musim debutnya di MotoGP menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan menjelang bergulirnya musim 2026. Nama Toprak sebelumnya identik dengan dominasi dan agresivitas di ajang Superbike World Championship, tempat ia meraih gelar juara dunia dan membangun reputasi sebagai salah satu talenta paling eksplosif dalam satu dekade terakhir. Namun, perpindahannya ke kelas Premier ternyata tidak semulus yang dibayangkan banyak pihak. Alih-alih langsung tampil kompetitif, pembalap asal Turki itu justru menghadapi serangkaian tantangan teknis dan mental yang menguji kesiapannya di level tertinggi balap motor dunia. Dalam sejumlah sesi tes pramusim, performa Toprak terlihat belum stabil. Ia masih beradaptasi dengan karakter motor prototipe yang jauh berbeda dibandingkan motor produksi massal di World SBK. Salah satu tantangan terbesar datang dari penggunaan ban Michelin yang menjadi pemasok tunggal di MotoGP. Di Superbike, Toprak terbiasa dengan karakter ban berbeda yang memungkinkannya melakukan pengereman keras dan manuver agresif saat masuk tikungan. Di MotoGP, ia harus menyesuaikan gaya balapnya karena ban depan Michelin menuntut kepercayaan diri tinggi saat membawa motor dalam sudut kemiringan ekstrim. Perbedaan kecil dalam rasa cengkeraman dapat berdampak signifikan terhadap waktu putaran, dan disinilah Toprak terlihat masih mencari titik nyaman. Andrea Dovizioso, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling analitis pada masanya, melihat kondisi ini dari sudut pandang yang realistis. Baginya, ekspektasi publik terhadap Toprak sejak awal memang terlalu tinggi. Status juara dunia Superbike membuat banyak orang mengira ia akan langsung menjadi penantang podium di MotoGP. Padahal, sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa transisi dari Superbike ke MotoGP bukanlah perkara sederhana. Motor prototipe memiliki karakter sasis, distribusi bobot, serta sistem elektronik yang jauh lebih kompleks. Adaptasi bukan hanya soal kecepatan, melainkan soal pemahaman menyeluruh terhadap perilaku motor dalam berbagai kondisi lintasan. Menurut Dovizioso, musim pertama bagi pembalap yang berpindah kategori seharusnya dipandang sebagai fase pembelajaran,
bukan ajang pembuktian instan. Ia menilai tekanan berlebihan justru dapat memperlambat proses adaptasi. Dalam konteks Toprak, tantangan yang dihadapi saat ini bisa menjadi fondasi penting bagi perkembangan jangka panjangnya. Dovizioso memahami betul dinamika tersebut karena ia sendiri pernah melewati periode sulit ketika harus bersaing menghadapi dominasi pembalap lain di era berbeda. Ketekunan dan kesabaran, menurutnya, adalah kunci untuk bertahan di kompetisi seketat MotoGP. Secara teknis, persoalan yang dihadapi Toprak tidak bisa dilepaskan dari paket motor yang digunakannya. Pengembangan motor MotoGP selalu berjalan dinamis, dan tidak semua tim berada pada level kesiapan yang sama di awal musim. Ketika pembalap baru datang, ia bukan hanya belajar mengendalikan motor, tetapi juga harus beradaptasi dengan tim teknis, data elektronik, hingga strategi balapan yang berbeda. Komunikasi yang efektif antara pembalap dan kru menjadi elemen krusial. Dalam kasus Toprak, proses membangun chemistry tersebut masih berlangsung. Dari sisi mental, tekanan yang muncul juga tidak kecil. Ia membawa ekspektasi sebagai ikon balap Turki dan simbol harapan baru bagi pasar yang terus berkembang. Setiap hasil tes dan sesi latihan langsung menjadi sorotan media internasional. Dalam situasi seperti itu, kemampuan menjaga fokus menjadi ujian tersendiri. Dovizioso menilai bahwa periode sulit justru dapat membentuk ketahanan psikologi seorang pembalap. Jika Toprak mampu melewati fase ini tanpa kehilangan kepercayaan diri, ia berpotensi muncul sebagai pembalap yang lebih matang dan komplit. Opini yang berkembang memang terbelah. Sebagian pihak menilai bahwa performa awal yang kurang impresif merupakan tanda bahwa gaya balap Toprak terlalu spesifik untuk Superbike. Namun, pandangan ini terkesan tergesa-gesa. Adaptasi membutuhkan waktu, terutama ketika perbedaan teknis begitu signifikan. Bahkan pembalap berbakat sekalipun memerlukan 1 hingga 2 musim untuk benar-benar memahami karakter motor MotoGP. Oleh karena itu, menilai keberhasilan atau kegagalan hanya dari beberapa sesi tes jelas tidak adil. Dalam perspektif yang lebih luas, pernyataan Dovizioso mencerminkan pendekatan rasional terhadap perkembangan seorang atlet. Ia tidak menampik bahwa musim pertama akan berat, tetapi juga tidak meragukan kapasitas Toprak untuk berkembang. Kombinasi bakat alami, pengalaman juara dunia, dan etos kerja yang telah terbukti menjadi modal penting. Tantangannya adalah bagaimana menyelaraskan semua potensi itu dengan kebutuhan teknis MotoGP yang sangat detail dan presisi. Jika melihat sejarah kompetisi ini, banyak pembalap besar yang memulai perjalanan mereka dengan hasil biasa-biasa saja sebelum akhirnya bersinar. Konsistensi dalam belajar, evaluasi yang jujur, dan dukungan tim yang solid seringkali menjadi pembeda antara mereka yang bertahan dan mereka yang tenggelam. Dalam konteks ini, komentar Dovizioso dapat dipahami sebagai bentuk pengingat bahwa proses tidak boleh dipersingkat hanya demi memenuhi ekspektasi publik. Musim 2026 kemungkinan besar akan menjadi tahun pembentukan karakter bagi Toprak Razgatlioglu. Ia tidak hanya belajar mengendarai motor yang berbeda, tetapi juga menata ulang pendekatan balapnya. Setiap tikungan, setiap data telemetri, dan setiap sesi evaluasi akan menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju kompetitif di papan atas. Tantangan yang saat ini terlihat sebagai hambatan bisa berubah menjadi modal berharga di masa depan. Pada akhirnya, kisah ini bukan sekadar tentang hasil tes pramusim atau posisi di tabel waktu. Ini adalah cerita tentang transisi, adaptasi, dan realitas keras kompetisi tertinggi. Andrea Dovizioso menyuarakan sudut pandang yang menekankan pentingnya kesabaran dan proses. Sementara Toprak Razgatlioglu berada di tengah ujian yang akan menentukan arah karirnya di MotoGP. Publik mungkin menginginkan hasil cepat, tetapi sejarah olahraga kerap membuktikan bahwa kesuksesan sejati dibangun melalui fase-fase sulit yang ditempa dengan ketekunan dan keyakinan.